Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kondisi di mana kadar gula dalam darah itu tinggi ya. Bagaimana kita bisa mendiagnosis bahwa bisa terkena diabetes itu syaratnya apa ya? Syaratnya adalah ketika kita ngecek kadar gula puasanya. Kadar gula puasanya itu di atas 126 mg per desiliter ya. Jadi kalau sahabat-sahabat ketika gula darah puasa dicek, biasanya gula puasa dicek itu pagi hari ya, setelah bangun tidur, karena kalau malam kan kita tidak makan ya, atau anggaplah itu puasa. Jadi ketika pagi-pagi dicek ya kita jam 7 atau jam 8 ya, dicek gula darahnya di atas 126 mg per desiliter ya. Jadi kalau di atas itu indikasinya hati-hati, itu bisa terdiagnosis diabetes. Dan selain itu juga yang pertama ya, yang kedua gula darah pos makannya ya. Gula darah pos makan setelah makan, misalkan kita setelah dicek pagi hari ya hasilnya misalkan 150, otomatis kan tinggi. Nah, ketika kita makan jam 7 misalkan ya, jam 7 nanti 2 jam pos makan, jam 9 kita dicek. Nah, untuk terdiagnosis diabetes adalah kalau 2 jam setelah makan itu di atas 200. Nah, itu gambarannya lebih jelas lagi. Itu yang pertama gula darah puasa, yang kedua adalah gula darah pos makan. Jadi paling bagus gula darah puasa itu di bawah 126 mg per desiliter, dan gula darah 2 jam pos makannya itu di bawah 200 ya. Paling bagus di bawah 100-an lah ya, paling bagus. Tapi kalau masih bisa ditoleransi di bawah 200 itu kondisi paling bagus. Tapi kalau di atas 200 ketika gula darah pos makannya ya hati-hati juga. Yang ketiga adalah kita memeriksakan HbA1c ya. Jadi gambaran di mana gula darah selama 3 bulan itu gambarannya bagaimana. Kalau nilainya di atas 6,5 ya hati-hati. Kalau nilainya di bawah 6,5 ya harus siap-siap mengetahui bahwa diabetes itu apa ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa diabetes itu, cara mendiagnosisnya seperti itu ya. Ya, selain hasil dari cek darah, gula darah puasa, gula darah 2 waktu, gula darah pos makan 2 jam, dan juga HbA1c juga, tanda-tanda diabetes juga harus banyak diketahui ya. Yang pertama, misalkan kita sering banyak kencing di malam hari ya, kita sering kehausan ya. Jadi kalau sering haus, sering kencing di malam hari, dan berat badan terus drastis ya hati-hati aja, harus dicek ya. Tadi gula darah puasa, gula darah pos makan 2 jam, dan HbA1c ya sahabat ya. Nah, setelah kita mengetahui cara mengecek dan gejala-gejalanya, tentunya faktor resiko yang bisa terkena diabetes adalah orang yang gemuk ya. Orang yang gemuk, banyak makan, tidak mengontrol asupan makanannya, seperti suka makan manis, kue, manis-manis, pokoknya berbasis gula dan karbohidrat ya. Bahwasanya kita makan gula, kita makan karbohidrat, ini sama aja dengan kita makan gula ya. Otomatis kalau gula otomatis langsung diserap oleh tubuh. Kalau karbohidrat dia butuh 15 menit diserap dalam tubuh untuk menjadi gula. Tungtungnya jadi gula juga. Protein juga ketika masuk dalam tubuh ya, setelah 2 jam juga jadi gula juga. Yang gak jadi gula itu apa? Sayur-sayur ya sahabat ya. Sayur-sayur itu tidak menjadi gula. Nah, kalau misalkan orang gemuk, orang yang suka banyak makan, nah pepatah kuno ini menyatakan bahwa kalau kita makan pagi itu layaknya raja ya. Kita makan pagi harusnya banyak, makan siang seperti pangeran, makan malam seperti orang miskin. Nah, kalau ini sehat banget, makan pagi kita seperti raja untuk beraktivitas, nanti akan habis gula sama kalorinya. Makan siang juga sama. Sedangkan makan malam itu seperti orang miskin ya. Jadi kadang orang miskin aja minum aja ya, makan sangat sedikit sekali.
Atau misalkan kalau kita makan 2 kali ini, pagi sama siang aja, malam tidak ada makan. Ini pepatah kuno yang memang menyehatkan ya, bisa kita tiru. Nah sebenarnya diabetes itu apa ya penyebabnya? Tadi udah tahu ya, kita banyak makan manis, kita terlalu banyak konsumsi gula, karbohidrat, dan kenapa bisa terjadi penumpukan gula darah yang tinggi dalam darah. Nah penumpukan gula darah dalam darah ini sebenarnya kita harus mengetahui metabolisme tubuh sendiri ya. Eh, kita tahu bahwa pankreas ini dalam sel pulau Langerhans ya, terdapat sel beta ya. Sel beta ini menghasilkan insulin. Nah, insulin ini memiliki tiga peran ya, sahabat ya. Insulin ini memiliki tiga peran. Yang pertama adalah menstabilkan gula darah dalam tubuh. Jadi kalau sahabat makan gula, sahabat makan karbohidrat, maka yang berperan sekali untuk menetralkan gula darah dalam tubuh adalah insulin. Jadi kalau insulin ini sudah loyo, sudah tidak kuat, maka gula darahnya bisa naik. Jadi ya kita harus sayang sama insulin ya, sama pankreas kita. Jangan mentang-mentang makanannya enak, manis, lagi berselera minum manis, makan karbo banyak, harus sayang sama insulin. Jadi kalau kita makan ya harus ingat-ingat kita punya insulin yang bekerja keras untuk menetralkan gula darah dalam darah ya. Selain insulin juga yang tadi menetralkan, insulin juga dia memiliki fungsi distribusi gula ya, sebagai kunci ke dalam sel. Jadi kalau ketika kita makan, maka distribusi gula ini dilakukan oleh insulin untuk membuka sel-sel. Jadi distribusi supaya kebakar ya ke sel-sel. Dan yang ketiga adalah ketika kita kelebihan banyak gula dalam tubuh, dalam darah ya, maka si insulin ini berperan ya, gimana caranya ini gula normal dalam darah, maka si insulin ini berperan sangat kerja kerasnya agar gula ini normal, maka disimpan ke dalam hati dalam bentuk glikogen. Nah, masya Allah, Allah menciptakan insulin benar-benar sangat bermanfaat sekali ya. Selain itu juga dalam sel pankreas di dalam tubuh ini juga terdapat sel alfa ya, sahabat ya. Sel alfa ini memiliki sifat seperti kebalikan dari insulin, namanya hormon glukogen ya. Karena tadi insulin dia menetralkan darah, maka si glukogen ini memiliki cara kerja kebalikan dari insulin. Apabila kita kelaparan, maka yang bekerja adalah hormon glukogen. Ketika gula kita ngedrop ya, maka si glukogen ini berperan untuk menetralkan gula darah juga dengan cara mengeluarkan cadangan glikogen tadi dalam hati menjadi glukosa ke dalam darah. Jadi kalau kita sedang puasa atau kita gula darah kita ngedrop, maka tugas hormon glukogen inilah yang berperan agar si glukosa tetap stabil. Nah, bagaimana caranya kalau kita gula kita terus-menerusan banyak ya, si hormon glukogen ini ya gak dipakai ya, karena gula darah kita tinggi. Salah satu untuk menetralkan gula darah dalam tubuh ya ini mengaktifkan hormon glukogen ya, supaya kita sering lapar ya. Makanya benar itu makan malam itu seperti orang miskin. Kalau kita umat Islam dianjurkan berpuasa ya, puasa sunnah, puasa wajib. Maka kalau kita lapar ya, otomatis hormon glukogen ini berperan ya, otomatis gula darahnya turun, maka cadangan glukosa glikogen kita di dalam hati ini terpakai terus menerus dipakai, otomatis diabetes sembuh ya. Nah, apabila terlanjur kita memiliki gula darah yang tinggi, misalkan tadi gula darah puasanya di atas 126, gula darah pos makannya lebih dari 200, maka kita wajib ke dokter ya. Biasanya dikasih obat antidiabetik atau ya sejenis obat untuk menurunkan darah dan insulin ya. Biasanya kita juga dikaji dulu ya, apakah kita termasuk diabetes mellitus tipe berapa ya. Yang
Kalau kebanyakan sih kalau usia di atas 40 tahun biasanya diabetes tipe 2 lah. Untuk lebih mudah lagi, kalau diabetes tingkat pertama itu biasanya diderita oleh yang masih muda ya. Biasanya karena kekurangan lah, misalnya pankreas kekurangan memproduksi insulin. Jadi udah bawaan lah. Jadi eh, insulin yang diproduksi oleh pankreas bahkan tidak menghasilkan insulin sama sekali. Jadi udah bawaan. Jadi otomatis kalau jarang sekali dijumpai ya, paling kalau di Indonesia kurang dari 5%. Tapi kebanyakan diabetes tipe 2 yaitu di mana sel pankreas ini menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup, tetapi kita mengkonsumsi gula atau karbohidrat terlalu banyak ya, sehingga insulin ini resisten, loyo lah, bekerjanya tidak kuat lah ya. Ya, biasanya dikasih obat-obat seperti anti diabetes seperti metformin atau glipen atau yang lainnya, tergantung dokternya yang meresepkan ya. Nah, misalkan kalau sudah terlanjur seperti ya minum obat sampai sampai gula darahnya normal ya. Nah, selain itu juga kita sebenarnya bisa melepas obat ya. Jadi orang beranggapan bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan ya, tidak bisa disembuhkan. Kalau menurut bukunya dari dokter Hans ya, kalau diabetes itu bisa disembuhkan dengan kita diet ya, dengan diet kita berolahraga. Dengan berolahraga, yang pertama adalah kita berolahraga, dan berolahraga otomatis gula akan terbakar ya, akan terbakar. Yang kedua, kita harus diet ya, diet makanan. Jadi tidak bisa makanan asal-asal lagi ya, diet makanan. Tentunya jam makan juga harus diatur ya. Kalau kita makan pagi jam 7, makan siang maka selisih dari 6 jamnya ya, selisih dari 6 jamnya otomatis 7 tambah 6 jam satuan. Dan makan sore sekitar jam 1 tambah 6 kurang lebih jam 7-an lah, jam 6 pagi sampai jam 7 ya. Jadi harus merutinkan ya jadwal makan, karena kalau kita makan asal-asalan maka hormon insulin itu jadi stres. Makanya banyak kejadian penyakit diabetes itu kalau makan asal-asalan, makan pagi di siang hari, makan malam jam 9 atau jam 10 malam, itu tidak baik. Untuk salah satu untuk mengontrol diet adalah kita mengatur jam makan, harus sesuai terus, jam 7, jam 1, jam 6 atau jam 7 terus, supaya si insulin itu tidak stres, supaya insulinnya itu tetap rutin mengeluarkan, si sel pankreasnya rutin mengeluarkan insulin di jam-jam itu, jadi terkontrol ya. Selain itu juga tentunya kita membatasi, bahkan kalau kita hiperglikemi itu gula darahnya tinggi, kalau hipoglikemi gula darahnya rendah. Hiperglikemi kita tidak boleh lagi minum atau makan makanan yang manis seperti makan yang bersoda, makanan manis. Cukup minum air bening ya, yang tidak mengandung gula. Selain itu juga kita tidak diperbolehkan makan malam ya, karena makan malam ini terlalu berisiko penumpuk glukosa dan kalori ketika waktu tidur. Kalau kita dilihat dari hormon yang dihasilkan di lambung ya, kalau kita sering bergadang otomatis kita sering lapar karena kita dipicu oleh hormon grelin ya. Hormon grelin ini dihasilkan oleh lambung ya. Ketika malam ini hormon grelin ini kuat-kuatnya. Jadi hormon grelin ini yang melaporkan kepada otak bahwa lambung ini kosong, kita lapar, ayo makan. Jadi biasanya kalau kita bergadang biasanya lapar terus ya, minum kopi, minum snack, nggak kenyang-kenyang, makan nasi goreng, mie goreng ya, Masya Allah. Itu tidak boleh sama sekali, karena kita mau tidur ya, tidak boleh makan berat di malam hari, karena kita akan tidur sehingga tidak akan terbakar ya. Kenapa kita makan di malam hari? Itu karena ada hormon grelin dalam lambung. Makanya kalau udah malam, tidurlah yang cukup ya, jangan bergadang. Dan kenapa kok tidak kenyang-kenyang ya, karena selain hormon grelin dalam lambung juga terdapat hormon leptin ya. Hormon leptin ini yang melaporkan bahwa saya ini kalau udah makan udah kenyang. Jadi kalau lambung memiliki dua hormon, grelin dan leptin. Kalau grelin melaporkan lapar terus, kalau leptin ketika udah makan kenyang. Jadi
si leptin ini melaporkan kepada otak bahwa kita sudah sedang stop makan. Nah, kalau hormon leptin malam hari ini sinyalnya jelek, lagi lemah-lemahnya, jadi kalah sama grelin. Kalau kita bergadang rasanya lapar terus, pengen makan terus, makanya stop, jangan bergadang supaya kita tidak makan terus ya sahabat ya. Nah, kalau penata laksanaan otomatis ya nutrisi otomatis semakin baik nutrisinya, otomatis dalam satu piring ini usahakan setengahnya ada sayuran ya, seperempatnya lagi ini adalah kita protein ya, dan seperempatnya lagi itu karbohidrat. Usahakan siap makan itu seperti itu ya, usahakan, insya Allah itu akan lebih cepat untuk menormalkan gula darah. Selain itu juga kita harus banyak beraktivitas, semakin banyak beraktivitas semakin baik. Dianjurkan kita untuk jalan kaki minimal 30 menit sehari, itu bisa meminimalkan resiko terjadi diabetes, bahkan bisa sampai 11 tahun. Kalau kita rutin misalkan terkena hampir gula darah udah tinggi, kita rutin jalan kaki setiap hari minimal 30 menit atau kita berolahraga 30 menit sampai 1 jam sehari, itu akan meminimalkan resiko terkena diabetes sampai 11 tahun. Kalau menurut penelitian, kalau minum obat itu cuma 3 tahun. Jadi kalau kita berolahraga dan mengontrol makanan kita, jam makan, ketika kita makan, menunya ya, otomatis insya Allah diabetes bisa disembuhkan dan bisa diatasi ya. Banyak sekali pasien-pasien dari bukunya Dr. Han seperti disebutkan bahwa Jackie menjadi Ceko yang tadinya dia gendut, gula darahnya tinggi, setelah dia merubah perilaku olahraganya, makannya, maka tidak minum obat sama sekali, sembuh. Gula darahnya selalu di bawah 126 ketika puasa, dan HbA1c-nya itu di bawah 6,5. Insya Allah sembuh sampai berumur panjang ya. Mungkin demikian sahabat-sahabat, kita ngobrol tentang diabetes mellitus ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit diabetes mellitus, senantiasa sehat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan ini ya dengan beribadah, dengan sehat dan selalu bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.